Sumsel 24 jam hari ini. Komando Distrik Militer 0418 Palembang bersama warga Kelurahan Gandus melaksanakan lomba bidar mini di perairan Sungai Musi. Dalam lomba untuk memeriahkan HUT ke-75 Republik Indonesia ini, setidaknya ada 30 tim berlomba untuk bisa menyentuh garis finish. Ratusan warga terlihat antusias menyaksikan lomba perahu bidar di perairan Sungai Musi. Meski tetap dilakukan penerapan protokol kesehatan, beberapa warga memanfaatkan halaman rumah dan musola yang berada di bibir sungai untuk menyaksikan event tahunan tersebut. Bahkan, beberapa warga juga terlihat menyaksikan lomba tersebut dari atas perahu yang sedang terparkir. Dari hasil kecepatan menyentuh garis finish, Bidar Kenayang Pemulutan OI berhasil meraih juara pertama dan disusul oleh Bidar Masendo 15 Ulu. Sementara Agung Raya Gandus harus puas di urutan ketiga. Hadiah untuk para juara ini langsung diserahkan oleh Dandim 0418 Palembang Kolonel Infantri Heni Setiono. Kasdim 0418 Palembang Letkol Infantri Prabowo menjelaskan lomba perahu bidar untuk memeriahkan HUT RI yang ke-75. Namun karena situasi yang masih pandemi COVID-19, pihaknya tetap melaksanakan dengan meriah dan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Reporter dan juru kamera Trisna Rusli, palpres.com. Pemirsa, Dewan Kesenian Palembang menggelar acara seni bertajuk Art Normal. Selain ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menampilkan gelar karya pekerja seni di kota Palembang. Lukisan sablon bertulis Art Normal seolah menandakan iklim seni di kota Palembang kembali menggeliat. Beberapa pejabat secara simbolis menyablon kaos dengan tinta berwarna kuning seperti Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Aufa Sariza Sarkomi, Staf Ahli Wali Kota Palembang Bidang Pemerintahan Sosial dan Masyarakat Herli Kurniawan, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Isnaini Madani, dan lainnya. Terlihat juga para pekerja memainkan gitar akustik yang dikombinasikan seni pantomim dan wayang Palembang. Ketua Dewan Kesenian Kota Palembang Iqbal Rudianto mengatakan, kegiatan ini melibatkan 6 komit di DKP seperti komit tari, musik, sastra, teater, film, dan seni rupa. Kegiatan ini sendiri berlangsung selama 3 hari, 17 hingga 19 Agustus 2020. Ketua Dewan Kesenian Kota Palembang Iqbal Rudianto mengatakan, kenormalan baru menjadi momen bagi pelaku seni dalam menyalurkan kreativitas. Meski begitu, pihaknya berharap agar ada regulasi yang baru agar pelaku seni bisa berkarya. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Aufa Sariza Sarkomi mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan para penggiat seni dan budaya di Kota Palembang melalui kegiatan bertajuk Art Normal ini. Reporter Citra Utama, juru kamera Trisna Rusli, palpres.com. Banyak cara dilakukan dalam memaknai kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan keluarga besar Hoidir Ali, puluhan anggota keluarga dengan mengenakan pakaian layaknya tentara sembari mengikuti perlombaan tradisional. Berikut keseruannya. Beginilah cara keluarga Hoidir Ali mengisi momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus. Keluarga besar yang beranggotakan puluhan orang, mulai dari para orang tua, anak, dan cucu serta cicit ini menggelar beragam perlombaan antar keluarga. Mulai dari lomba makan kerupuk untuk para cucu dan keponakan, lomba bakyak, hingga joget balon. Uniknya juga digelar lomba tusuk sate, mengupas telur, dan mengupas bawang. Agar suasana kemerdekaan makin terasa, setiap orang mengenakan dress code ARMY dan juga mendapatkan hadiah menarik. Wah, makin semangat. Selain meriah, perlombaan ini juga sebagai ajang berkumpul dan silaturahmi yang rutin digelar pada momen-momen besar seperti hari raya, ulang tahun, arisan, dan termasuk 17-an. Reporter dan juru kamera Britanika Susmanda, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, penjualan telur abang yang selalu hadir dalam setiap momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di kota Palembang mengalami penurunan. Penurunannya bahkan mencapai 30% jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, penjualan telur abang yang selalu hadir dalam setiap momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di kota Palembang mengalami penurunan. Penurunannya bahkan mencapai 30% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya.
Menurut Imam, salah seorang pedagang Tol Abang, di tengah kondisi COVID-19, penjualan panganan berupa telur rebus berwarna merah yang dipercantik dengan ragam jenis mainan itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Kurang dari biasanya. Biasanya kan rame. Sekarang nih, tidak terlalu ramenya. Mulai jualannya dari 100 tuh. Yang biasanya kurang lebih 100.000 boleh. Biasanya kalau tidak ada kondisi COVID ini, paling dikit 10 ekor dalam sehari. Kondisinya ini berapa? Pak Eko? Maksimalnya paling 7 kadang. Namun diakui Imam, walaupun jumlah pembeli Telur Abang menurun, tapi dia tetap mematok harga normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan harga tak kata masih normal Cak, tahun-tahun yang sudah, mulai dari 20 sampai 50 ribu. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa saksikan program terbaru di channel YouTube Palpres Official Budak Lorong yang tayang setiap hari Sabtu jam 7 malam. Saya Sri Devi, sampai jumpa. Assalamualaikum kalau apa kabar budak lorong? Aman? Lapang Kenalan dulu lo. Nama aku Agus. Tapi kawan-kawan galak manggil aku Akas. By the way, di Palpres Official YouTube channel kita bakal ada program baru namanya Budak Lorong. Nah, apa dia isinya? Kamu tonton dewek sampai habis. Jangan setengah-setengah nontonnya, maka ngerti tidak salah paham. Habis nonton jangan lupa, biasa cak channel lain, di like, tekan lonceng, kamu subscribe atau menpuji kita subrek. Nah, yang nak komen, payu diatui, itu lebih bagus. Jangan ribut, jangan belago, ikuti terus channel YouTube kita, Palpres Official.